Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lana. Walhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, para guru-guru kita, para alim ulama, wabil khusus Fadilatul Ma'ali, guru kami, mursyid kami, Hadratul Syekh Kiai Haji Sa'adi Al-Badawi. Kita doakan guru-guru kita, kiai kita, ulama kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi kehidupannya, dan dengan kehadiran mereka, dengan ilmu yang disampaikan dan pendidikan yang diberikan, menjadi penyebab Allah memberkahi kita semua. Dan semoga mereka yang telah tiada, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang saya hormati para orang tua kami, penasehat, para penasehat Masjid At-Taqwa Barutangan, kita doakan mereka semua sehat panjang umur dan senantiasa diberikan semangat oleh Allah dalam memakmurkan masjid ini. Dan juga para remaja Masjid At-Taqwa dan juga seluruh jamaah, Bapak, Ibu, para sepuh, bini sepuh, yang semoga ayunan langkah kaki kita pada pagi hari ini menjelang terbitnya matahari dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, gimana kabarnya, sehat? Kayaknya lemes banget ini. Kasih sarapan dulu ya. Bapak, Ibu, melihat, merasakan cuaca yang dimana hujan turun saat ini, pada umumnya manusia paling enak ngapain? Narik selimut, tidur kembali. Jadi dari itulah maka ada sebuah hadis mengatakan, ketika seorang hamba mampu konsisten, mampu istiqomah dalam menjalankan perintah yang Allah berikan, ketika keadaan sesulit apapun, ketika keadaan yang membuat pada umumnya manusia tidak melakukan itu, kendor niatnya, maka disitulah letak pahala yang besar bagi hamba yang melakukannya. Disitulah terletak keistiqomahan bagi hamba tersebut. Oleh karenanya, ketika sudah menjadi kebiasaan kita untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan perintah Allah berupa sholat subuh dilanjutkan dengan thalabul ilmi, maka halangan, sebenarnya bukan halangan ya, justru rezeki, rahmat Allah berupa hujan ini tidaklah menyurutkan niat kita, tidaklah membuat kita menjadi lemah.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa huwal azizul hakim. Allah itu zat yang maha perkasa. Kalau ingin mengenal Allah, jangan loyo, harus perkasa. Kalau ingin tahu Allah, jangan malas, harus semangat. Aziz, Allah maha perkasa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa dikejar oleh mereka yang punya semangat, oleh mereka yang punya kekuatan, dan tidak bisa digapai oleh mereka yang memiliki niat yang lemah. Tidak bisa dikejar oleh mereka yang punya sifat malas. Makanya Pak, kalau mengejar Allah kendaraannya sudah tua, sulit mengejarnya. Ketika mata sudah mulai penjelasannya, penglihatannya kabur, itu udah sulit. Makanya ketika segala nikmat Allah sudah mulai dikurangi, barulah pada saat itu seorang hamba sadar akan dirinya. Sama ketika seseorang dimasukkan ke dalam bui sebuah penjara, ya, baru dia sadar, baru dia melek, karena sudah mulai dikurangi di penjara. Emang di penjara nggak dikurangi Pak? Dikurangi, dibatasi, nggak bisa kemana-mana. Makanannya diapa Ibu? Dijatah, nggak bisa nambah. Makanya manusia ketika sudah tua, ketika dikurangi oleh Allah, udah nggak boleh makan ini gula darah, udah boleh nggak makan ini kolesterol, kaki udah nggak bisa jalan jauh, dibatasi jalannya. Baru mulai sadar, baru mulai eling mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika segala sesuatu sudah mulai dikurangi, mengejar Allah zat yang maha aziz bisa, tetapi tadi diperlukan semangat yang kuat. Karena apa Bapak Ibu? Tadi sejenak setelah sholat subuh, zikir sebentar, saya izin sebentar untuk ke mobil kendaraan mengambil yang ketinggalan Pak. Ya. Ini menjadi pelajaran. Kalau dalam kehidupan dunia kita ketinggalan sesuatu, masih kita bisa mengambilnya. Tapi manakala kalau kita sudah pergi ke akhirat, bisakah kita kembali untuk mengambil yang ketinggalan? Nah, oleh karenanya di dalam surah As-Sajdah di situ dikatakan, ya, teramat sangat mengerikan ketika engkau dapat melihat mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah jungkir balikan kepala mereka. Lalu mereka menjerit berkata kepada Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami sekarang jelas penglihatan kami. Ini Pak. Wasami'na, dan kami sekarang jelas pendengaran kami akan ajaranmu, akan kebenaran janji yang kau sampaikan melalui Rasulmu dan para ulama, pewaris para nabi. Kami sekarang mata kami telah jelas, telinga kami telah jelas mendengar. Farjina, tolong kembalikan kami ke dunia. Untuk ngapain? Na'mal sholihan, untuk melakukan amal soleh. Ini jauh-jauh sebelum kita dipanggil Allah, Allah sudah memperingatkan. Kira-kira Allah maha baik ya Pak? Allah maha baik ya Bu? Yang tidak baik siapa? Kita. Ini begitu luar biasa Allah menyampaikan. Nah makanya
Kehidupan yang begitu singkat ini dicontohkan oleh sosok manusia yang luar biasa, yang dimulai diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dipanggil oleh Allah di usia 63 tahun. Berapa tahun? Ya berarti 23 tahun. Waktu yang singkat, waktu yang tidak lama. Dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun, Rasulullah berhasil mendobrak kejahilian masyarakat pada saat itu. Rasulullah berhasil merubah tatanan kehidupan Arab jahiliyah saat itu. Rasulullah berhasil menggapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi gelar kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketimbang nabi yang lain. Ada yang nabi usianya sampai 900 tahun cuma dapat belasan pengikut. Nabi Nuh alaihi salam 900-an tahun. Nabi kita Nabi Muhammad 23 tahun kurang lebih. Lihat Pak, luar biasa. Makanya Allah dan para malaikatnya memperkenalkan, ini loh ada makhluk dicontoh, ditiru, jangan tidur, jangan buta matanya. Sering kita dengar ayat ini dalam khutbah Jumat, namun lagi-lagi ketika dibacakan itu sedang asik-asiknya molor Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya, lihat, menaruh respek yang luar biasa, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, wahai orang yang mengaku beriman, yang mengaku dalam hatinya, mengucap dalam lisannya bahwa aku adalah Tuhan kalian, selalu bersalawatlah kepada Nabi. Dengan banyak salawat diharapkan engkau punya keinginan yang kuat, ingin tahu siapa beliau. Kalau sudah kenal, wasallimu, tunduk, patuh, ikuti ajarannya. Banyak yang nggak paham Pak, cuma banyak baca sholawat doang, sambil pakai HP diangkat nyariin center, banyak yang nggak paham. Benar nggak Pak? Yang dimaksud baca sholawat perbanyak untuk kita mengenal, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Siapa itu Rasulullah? Ini banyak baca sholawat tapi nggak pernah digali siapa Rasulnya, nggak pernah mau ngejar cari siapa Rasulnya. Kemana? Ke para ulama yang mewarisi sifat-sifat Rasul. Ingat ya Pak Bro, ulama yang mewarisi sifat-sifat Rasul ya. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta, yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan hadisnya. Ini kita cari. Makanya luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat ya, menyampaikan kepada Rasul, dan Rasul pun semangat menyampaikan kepada umat untuk memotivasi agar jangan sampai rugi dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Karena umur umat Nabi Muhammad baina sittin wasabain, antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dari itu berarti bonus. Semangat Allah menyampaikan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, agar mereka semangat, agar mereka termotivasi, agar jangan rugi dalam waktu yang singkat ini. Innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini sama kayak kalian, manusia biasa. Ini Pak, manusia biasa. Yuha ilayya, diperintahkan kepadaku
Innama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Berpegang teguhlah, istiqomahlah. Sehebat apapun masalah yang dihadapi, tetap berpegang teguh kepada Allah Tuhan yang satu. Ini Pak ya. Ini Rasulullah manusia biasa juga. Kalau kau makan, aku juga makan. Sama manusia. Kalian bekerja, aku juga bekerja. Kalian punya keluarga, aku juga punya keluarga. Tapi aku mampu menggapai derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini perintah ini jangan buta mata kita, jangan tuli telinga kita, jangan bisu mulut kita untuk menyampaikan kebenaran. Makanya dalam surah Al-Baqarah ini kita semua pasti hafal. Sumum, bukmun, umyun, fahum la yarjiun. Sumum, tuli, bukmun, bisu, umyun, buta. Mereka semua yang tuli, bisu, buta di hidup di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, la yarjiun, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kembali kemana Pak? Mau kembali kemana Bu? Ini makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang tidak belajar marifat, maka dia tidak mengenal Allah Tuhannya. Siapa saja yang tidak mengenal Allah Tuhannya, maka segala ibadah yang dilakukan tertolak. Ini Pak, kan sudah disampaikan tuh, dengar saya rekamannya dari Pak Haji dari Pak Haji rekamannya ya, bulan yang lalu, tasawuf juga ya. Narasumbernya menyampaikan ayat Allah tuh. Maukah aku berikan berita orang-orang yang banyak berbuat baik, tapi ternyata sia-sia. Mereka menyangka mereka sudah ahli surga. Ini Pak, karena apa? Belum mengenal Allah Tuhannya. Nah, makanya waktu yang singkat ini, lihat, kita bidik satu sosok yang luar biasa ini, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu luar biasa, sampai-sampai Allah dalam beberapa ayatnya, ya, termasuk yang sangat terkenal dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini menggunakan penekanan, menggunakan kosam. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Dalam waktu kehidupan yang singkat ini kita masing-masing yang tahu usia kita Pak. Ada yang sudah 30, ada yang sudah 40, 50, bahkan 60, 70. Sudah sampai mana input yang kita lakukan berupa 17 rakaat dalam sehari mampu membuat kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ciri-ciri input 17 rakaat selama bertahun-tahun ya, membuat kita kenal dan dekat kepada Allah. Buahnya, cirinya Pak, yaitu menghasilkan iman yang kuat dan amal soleh. Ya, ini Pak. Makanya keimanan, ketakwaan itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi juga harus muncul rasa. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut zauq, rasa. Kalau rasa ini sudah muncul,
Iman dan takwa ini kita bisa merasakan, dan orang yang ada di sekitar kita pun akan merasakannya. Kalau ini sudah muncul, maka Allah akan memberikan yang namanya ilmu muka syafa'ah. Allah akan buka itu hijabnya. Ya. Nah, ini wadahnya nih nanti nih, wadah yang paling Allah cintai. Siapa saja yang sudah muka syafa'ah dibuka hijabnya oleh Allah, ilmunya up to date. Ilmunya akan disesuaikan dengan kondisi zaman ini. Enggak terus menyampaikan waqala aidul. Ya. Ini Pak. Karena kitab-kitab yang telah kita lihat, yang kita tahu, itu adalah hasil riadoh, hasil latihan ulama-ulama terdahulu dalam latihan mereka, riadoh mereka. Ya, di keheningan malam dituangkan dalam kitab-kitab. Itu karya mereka. Kita pun juga harus punya karya. Cuma kesalahannya ya, ketika sudah menguasai kitab tertentu, merasa sudah sejajar dengan pengarang kitab itu. Itu yang salah. Padahal dirinya sendiri belum bisa menuangkan karya. Ini Pak. Nah, oleh karenanya waktu yang begitu singkat ini, yang sempat dikaji oleh mursyid kami, guru kami, ya, di 2 malam Jumat, ya, 2 minggu yang lalu di 2 malam Jumat, yaitu surah Al-Asr. Surah yang menjadi favorit kita ya Pak saat kita sekolah. Karena kalau udah baca itu tandanya waktunya pulang, selesai pelajaran. Padahal yang dimaksud kenapa disuruh baca surat Al-Asr, ya, mengingatkan kita sebenarnya akan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jangan sampai kita lengah dipraktekin, karena waktu itu singkat. Jangan sampai kita merugi. Wal asri, ini kalau huruf waw Bapak tandain ya, bertemu dengan isim lalu menghasilkan huruf terakhirnya kasroh, wal asri, bukan wal asru, bukan wal asr. Itu berarti tandanya waw itu artinya sumpah demi. Wal laili, demi malam. Ya, wadduha, cuma wadduha di sini kasroh, dia-nya ini tersembunyi karena dia menggunakan huruf ya belakangnya ini. Kemudian apa lagi? Was-sama'i wat-thariq, itu sumpah. Tapi kalau tidak menghasilkan kasroh berarti artinya dan. Wal asri, demi masa, demi waktu. Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita saja, diri kita, ya, seseorang, ya, kalau dia mengucapkan sesuatu dibumbui dengan sumpah, berarti makna ucapan perkataan yang dikatakan seseorang atau kita itu mengandung arti apa Pak? Mengandung arti janji bisa, ya, terus apa lagi? Penegasan bisa, juga bisa mengandung arti kesungguhan atau menyatakan kesungguhan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Ya, ini sumpah. Nah, sekarang yang menyatakan sumpah siapa ini Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenapa ketika dibacakan surah Wal Asri, perbedaannya nih Pak sama mereka-mereka yang sudah sampai pada maqam ulama warasatul anbiya, ya, yang sudah mukasyafah. Mereka membaca ayat ini, mereka itu tidak bisa tidur Pak. Ya. Tidak bisa tidur. Kalau kita nggak bisa tidur Pak. Ya. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ya. Kalau kita nih pendengarannya masih biasa ya Pak. Ada sih rasa takut, tapi sejenak.
Kenapa? Tadi Pak, jangan sampai sumum, tuli, umyun, buta, umyun bisu, bukmun bisu. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ini kata Allah, sumpah, Allah yang bersumpah. Berarti Allah begitu sayang kepada kita, sangat-sangat sayang. Diibaratkan orang tua menasihati anaknya, demi Allah nak, jangan kau lakukan itu. Ya, demi Allah sayang, ya, jangan kau lakukan itu. Ini Allah yang menyatakan, sumpah. Demi waktu, demi masa, yang suatu saat engkau ya tak terasa hidupmu akan habis. Kan dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Harta yang berlimpah, ya, yang bertumpuk-tumpuk, bergelimang kehidupan dunia, ya, itu membuatmu hancur keimanannya, keyakinannya, sampai tak terasa engkau mau masuk liang kubur. Baru eling, baru ingat, baru sadar. Ya. Ini Pak, wal asri. Ya. Kata Allah, kalla, jangan. Allah tuh kalau bicara Pak, sayang banget kalau kita mau telusuri, mau mendalami. Cuma lagi-lagi surat At-Takasur itu luar biasa. Kenapa para ulama kita menyusun dalam surat Tarawih itu surat At-Takasur, supaya kita itu memahami, mendalami. Ini buru-buru dihayati. Surat Tarawih main buru-buru, main cepet-cepetan selesainya. Makanya keluar Ramadan gak ngasihin apa-apa. Kata Allah, kalla saufa ta'lamun, kelak engkau akan tahu. Diulangi lagi, summa kalla, kata Allah, jangan. Saufa ta'lamun, kelak engkau akan sadar, akan jelas matamu melihat. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ini Pak, makanya belajar ilmu yakin. Nah, di sini nih ilmu yakin. Ilmu yakin itu cuma adanya di tasawuf, nggak ada dalam fikih diterangkan bab yakin. Ya, harus belajar yang namanya ilmu yakin. Karena dalam kitab Fathul Qulub Rasulullah menyampaikan, ta'allamul yakin, belajarlah ilmu yakin. Fa inni ma'akum muta'allimun. Kalau engkau belajar yakin dengan benar, aku ikut belajar di situ. Ada aku bersama kalian. Ini Pak. Makanya mohon maaf kalau ini saya ulang kembali ya Bapak Ibu, karena jangan sampai innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu kata Allah udah pakai inna, pakai lafi lagi. Ya. Ini Allah udah mengingatkan, itu tegas. Ya. Ada rambu-rambunya. Ya. Sungguh manusia, sungguh dalam kerugian ini kalau mau diambil secara huruf. Ya. Sungguh dalam kerugian. Coba kalau kita duduk merenungi, menjamin mata dari akhir balik sampai saat ini, kita hitung-hitung banyak ruginya apa untungnya Pak? Banyak ruginya apa banyak untungnya? Pasti kita semua mengakui banyak ruginya. Hitung-hitungan mata, ya, hitung-hitung telinga kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, kita hitung-hitung lebih banyak mana? Ini yang disebut dengan muhasabah. Ya, makanya di dalam kitab Fathul Qulub juga, Fathul Qulub itu artinya kitab mati ini perlu nutrisi. Ya. Di situ dikatakan, ya, kenapa manusia semakin jauh dari Allah? Kenapa manusia buta matanya, tuli telinganya, bisu mulutnya? Karena dia tidak pernah
walaupun pernah cuma sedikit, ya, melakukan muhasabah dan muraqabah. Ini Pak, muhasabah dan muraqabah. Muhasabah tadi duduk merenung, memikirkan segala anugerah yang Allah berikan, sudah sejauh mana kita mensyukurinya, termasuk nikmat syukur akan kedua orang tua yang Allah berikan. Ini Pak, ini kalau dikaji terus mendalam banget ini, waktu singkat. Karena memang pintu pertama itu orang tua dulu. Kalau kita belum bisa menggapai ridho orang tua, sulit masuk ke dalam. Ya. Karena ridho Allah fi ridho walidain. Ini kunci utamanya. Ya. Makanya kami di Majelis Zikir As-Samawat, ya, jauh-jauh hari 4 bulan sebelum Ramadan itu sudah mulai starting puasa. Alhamdulillah sudah masuk sebulan, udah masuk sebulan ini Pak. Ya, kami itu melaksanakan puasa suluk. 30 hari pertama untuk mengkodok puasa ibu. Banyak, ya memang ini jarang diajarkan, ya jarang diajarkan. Karena sholat puasa itu kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang. Hutang Pak. Sholat puasa berarti hutang kepada Allah. Banyak orang ramai sebelum Ramadan ziarah kubur, tapi nggak paham, cuma ziarah datang doa, apa namanya, menaburkan bunga, selesai. Tapi tidak pernah mengikat batin dengan orang tuanya yang sudah tidur. Bagaimana mengikat batinnya? Ya itu, bayarkan hutangnya, hutang puasanya, hutang sholatnya. Karena dalam hadis, ya, kewajiban ahli waris membayar hutang puasa dan hutang sholat. Itu kalau anaknya ngerti, paham, lalu melaksanakan puasa qada untuk ibunya, ayahnya. Oh, orang tua di alam kubur Pak, mereka menyampaikan bima ghafaru li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya Allah, sebab apa Engkau mengampuni aku dan mengangkatku ke tempat yang mulia. Kata Allah, itu anak mengkodokkan puasa, membayar hutang puasa dan sholat. Senang gak Pak kira-kira? Ya, ini Pak, kita kembali lagi. Ya. Jadi pintu pertama itu orang tua. Ya, ini yang jarang diajarkan Pak. Ya. Ini orang tua pintu pertama. Makanya mursyid kami, guru kami, sulit seseorang mengenal Allah, bisa meneteskan air mata kalau dirinya sendiri ketika merenung diingatkan jasa-jasa orang tua belum bisa meneteskan air mata. Nah, ini sulit Pak. Ya. Kapan kita bisa meneteskan air mata Pak kepada orang tua kita? Saat kita mau menikah, ya betul Pak. Kita minta ridhonya, minta izinnya. Lihat orang tua saat itu ikhlas. Ketika anaknya diambil oleh orang, ikhlas. Enggak minta tuntut bayaran as yang telah diberikan, uang pendidikannya, ikhlas. Kapan lagi kita menangis? Ketika orang tua telah tiada, baru kita menangis saat meninggal. Nah ini Pak, makanya ini digedor nih, ya, digedor oleh mursyid kami. Saat muhasabah yang pertama kali yang harus diingat, ya, iya ya, muhasabah merenung Pak. Yaitu apa? Jasa orang tua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Saat
engkau merenungi, ya, membaca nama Tuhanmu dengan melihat penciptaan dari dirimu yang terbuat dari segumpal darah, di situ engkau akan teringat ibumu. Ya. Ini Pak, itu perintah. Cuma hanya ulama yang mukasyafah yang mampu menjelaskan. Ya. Nah itu dia Pak. Ya. Jadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenali sifat-sifatnya yang ada pada diri orang tua. Sifat-sifat Allah ada pada diri orang tua Pak. Coba deh, mau anaknya sebandel apapun tetap dikasih nggak Pak? Tetap dikasih, tetap disayang. Kita sebandel apapun nggak sholat nih, tetap Allah kasih nafas nggak? Tetap Allah kasih. Ya. Kenapa disuruh merenungi orang tua? Karena sifat-sifat Allah ada, Allah titipkan pada orang tua kita. Kita lanjut lagi. Surah Al-Asr bukan berarti Allah menjustis hamba-hambanya ini merugi, enggak. Tujuannya agar kita sebagai hambanya memahami, mengerti, memeriksa diri agar jangan sampai rugi. Nih Pak, agar jangan sampai rugi dalam kehidupan dunia ini. Karena hidup di dunia ini, kita ingat ya Pak, hidup di dunia ini kita bagaikan seorang musafir yang cuma sebentar tinggal. Enggak lama. Ya, enggak lama, cuma sebentar tinggal. Oleh karenanya, karena sebentar tinggal, ya, maka pergunakan waktu yang begitu singkat sebaik-baiknya. Nah ini Pak. Nah, kita masuk, ya, ini dari awal dulu biar masuk, ya. Makanya dalam beragama ini Pak, ya, agama ini tujuannya adalah agama ini sebagai wadah, ya, sebagai wadah yang mengantarkan manusia menggapai tujuan. Tujuannya apa? Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Ya, kan juga sering kita hafal tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam kitab Fathul Qulub, liya'budun di sini tafsirannya liya'rifuni. Ya, agar mengenal aku. Karena seorang hamba kalau sudah mengenal Allah, ibadahnya benar Pak. Ibadahnya bukan karena iming-iming pahala surga. Ibadahnya bukan karena ingin dilihat orang, ingin pergi haji umroh biar dilihat. Oh, apalagi mobil kada kan. Wah. Ya. Dibagusin tuh pakaiannya rapi, islami, berpeci, ya. Jadi kalau ibadahnya sudah mengenal Allah, ibadahnya ini benar, totalitas, ya, totalitas. Liya'rifuni, ibadahnya akan sempurna, ibadahnya akan lillah. Kalau sudah lillah, maka tak pernah mengenal lelah. Ini Pak. Nah, untuk mencapai tahapan ma'rifat ini itu nggak gampang. Ada tahapan-tahapannya ya, yang harus dilewati. Nggak boleh satupun yang tidak terlewatkan. Langsung ma'rifat nggak bisa. Nanti kalau langsung ma'rifat hasilnya apa? Hasilnya maaf, banyak yang gila. Ya. Tetangga saya gila Pak. Ya. Banyak yang jindik. Salah paham, udah merasa mulia, gak perlu sholat, yang penting eling. Wah parah itu. Ini Pak, tahapannya yaitu syariah. Yang pertama, arkanuddin salasa. Pokoknya agama itu, tiangnya agama itu 3. Yang pertama Islam, atau yang biasa dikenal mempelajari Islam ini syariat.
yang biasa ilmu untuk mengenal syariat yang kita pelajari namanya fikih. Di dalam syariat itu ya, kita diperkenalkan hukum-hukum Allah, aturan-aturan ibadah diperkenalkan kita, sholat, tata caranya diperkenalkan. Tapi dalam syariat itu kita baru melaksanakan aturan itu. Ya. Ketika tatanannya baru sampai syariat saja, ya, tidak mau lagi ke step kedua, langkah kedua, maka ajaran Islam ini, syariat ini sepi, syariat ini kosong. Ya. Syariat ini jadi melempem. Ya. Syariat ini jadi tidak ada ruhnya. Ya. Ini Pak. Makanya banyak yang terjebak dalam melaksanakan syariat ini, terjebak kepada pahala dan surga. Ini Pak. Makanya Islam memang banyak di Indonesia ini, notabene Islam. Tapi karena masih tatanan syariat, ya, akhirnya ajaran Islamnya monoton. Ya. Monoton, sibuk perselisihan tentang kuno tidak kuno, sibuk perselisihan masalah fikih, di situ aja tuh, berkutik di situ. Ya. Nggak tahunya kekayaan Indonesia dicuri sama orang asing karena kita sibuk sama urusan begituan. Iya kan Pak? Nah ini ya, syariat perlu, tidak boleh, kita harus. Nah, untuk menghidupkan syariat, ya, menghidupkan sholat kita, ya, menghidupkan zakat kita, diperlukan yang kedua, yaitu iman, rukun yang kedua. Ilmu yang mempelajari iman ini disebut thariqah. Thariqah ini sasarannya qalbun, hati. Nah ini wadahnya ini, ya, qalbun, hati. Makanya Bapak Ibu, sering kita mendengar dari guru-guru kita hadis Rasul, berapa banyak orang yang mendirikan sholat, ya, kam min qaimin laisa lahu min haji sholatihi. Berapa banyak orang yang berdiri sholat tidak mendapatkan pahala sholatnya, kecuali capek, ruku, sujud. Hadis puasa juga ada, kam min shaimin, berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. Sering kan Pak kita dengar? Karena nggak dapat esensinya. Makanya tadi surat At-Takasur kan, ilmu ya yakin, ya, naik ke iman, ya, yang wadahnya ini fokusnya adalah hati, jiwa. Jiwa ini ibarat besi, Bapak Ibu, kata guru kami, mursyid kami, ya, ibarat besi. Makanya ada surat besi, biar kita belajar nih. Besi yang begitu padat, keras, ya, kok bisa dilunakan sehingga bermanfaat buat manusia? Karena di tangan orang-orang ahlinya. Ya. Besi, wow, yang padat bisa ngambang di air, ya kan Pak? Besi, bisa terbang di atas. Ya. Ini Pak, bisa bermanfaat. Nih. Jadi jiwa, ya, hati ini ibarat besi. Ya. Gimana caranya? Berarti besi itu Pak harus diapain Pak biar bisa bermanfaat? Ditempa, terus diberi panas, ya kan Bu? Harus diberi panas nih, ya, diberi panas. Makanya jiwa ini harus dididik di tempat qad aflaha man zakkaha. Dalam surat As-Syams itu, sungguh beruntung orang yang mendidik jiwanya sehingga bersih. Ya.
dididik, ditempa, dikasih panas. Panasnya apa, Pak? Ini jiwa ini yang terdiri dari nafsu, ya, juga ada syahwat, ya dikasih panas nih. Yang buat nafsu kita panas itu apa, Pak? Bu, dipanasin nih. Apa, Pak? Bu? Apa? Iri. Enggak, yang harus membuat jiwa kita ini panas sehingga tunduk kepada Allah, meleleh. Apa, Bu? Banyak. Yang pertama puasa. Puasa membuat nafsu panas, puasa mulu ya. Coba, Pak. Ya, puasa itu membuat nafsu meleleh. Ya. Terus apa lagi, Pak, yang membuat nafsu panas? Nih, jiwa ini jadi panas nih, meleleh. Ngeluarin harta. Bener gak, Pak? Di jalan Allah, oh iya ini panas ini. Ya. Coba, ya, dalam surah As-Saff yang juga dikaji bulan yang lalu oleh mursyid kami di guru kami. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan, ya, ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ya, sebuah perniagaan. Wah, Allah nawarin bisnis nih, Pak. Kita mau nggak nih ngambil bisnis ini nih? Ya, giliran di dunia kita diiming-imingi sama orang, ya, kita mau. Padahal kalau iming-iming itu belum tentu pas. Tapi ini Allah mah pasti, Pak. Tapi kok kita nggak tertarik, aneh ya? Nih, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan bisnis, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari, ya, siksa yang teramat pedih. Ya udah ngajarin nih, ya Allah udah nyampe. Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi gak cukup sampai situ, dibuktiin imannya dengan apa? Tujahiduna fi sabilillahi atau fi sabilihi bi amwalikum. Engkau bersungguh-sungguh membela agama Allah, ya, dengan nih diawali dengan harta, harta dulu. Mau nggak kita mengeluarkan? Karena salah satu yang bisa membuat lunak hati kita yaitu mengeluarkan harta, memberi kepada orang-orang susah miskin, Pak. Ini cara melunakkan, menundukkan nafsu dan syahwat kita, Pak. Melembutkan hati kita. Ini, Pak. Karena kalau kita tidak pernah mau mendatangi saudara-saudara kita fuqara wal masakin. Tadi kan surat Ad-Duha juga disampaikan itu sama imam. Fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu sampai. Ya. Banyak deh dalam Al-Qur'an ayat-ayat tentang itu semua. Kuncinya itu di fuqara, yatama, masakin. Ya. Kalau kita tidak pernah mendekati mereka, yang ada hati kita itu akan sombong, akan angkuh. Untuk menundukkan kesombongan, maka kita datangi itu saudara-saudara kita yang susah, yang kurang mampu. Jangan titip ke orang lain, datangi. Ya. Ini, Pak. Ya. Nah, kita lanjut lagi, Pak. Ya. Tadi syariat, apa lagi yang kedua? Iman, ya. Islam, iman. Islam ini dikenal dengan syariat, ilmunya adalah fikih. Tapi ingat, syariat itu bukan fikih, ya, ilmunya. Mempelajarinya adalah syariat. Karena syariat itu tidak bisa berubah, Pak. Tetap hukum Allah itu. Tapi kalau fikih bisa diperdebatkan, ya. Kemudian yang kedua, iman. Iman ini, ya, ilmunya dipelajari ada tarekat. Nah, ingat, untuk dapat sampai kepada sini, ya, diperlukan yang namanya seorang mursyid, seorang guru. Nggak bisa nyelonong sendiri. Dalam kehidupan dunia ini aja sudah diajarkan. Kalau mau ketemu presiden, gubernur, mau bisa nyelonong baik sendiri? Bisa, Pak? Nggak bisa.
Harus ada orang yang sudah sampai, sudah pernah ke situ, ke makom itu. Karena mereka sudah berulang kali melewati itu dan tahu mana jalan gang-gang yang terbaik, dan tahu mana jalan yang licin, jalan yang terjal, tahu. Harus punya seorang guru mursyid. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nih, kalau udah beriman, ya, mengikuti syariat, ya, mulai takwa nih Pak. Untuk ketakwaannya, karena ketakwaan ini itu tidak ada ujungnya Pak, tingkatan teratasnya, sesuai dengan kemampuan kita. Untuk mempertahankan ketakwaan ini, wabtagu ilaihil wasilah, cari seorang wasilah, pembimbing yang akan mengantarkan kita. Nah, pembimbing yang bagaimana, yang sudah sampai. Nah, ini wadah. Dalam kitab Futhul Qulub dikatakan, ya, inna lillahi fi ardihi awan. Sesungguhnya di muka bumi ini ada wadah-wadahnya Allah. Ya, fa ahabbuha, wadah yang paling, ya, Allah cintai, ya. Dan yang awani di sini maksudnya adalah al-qulub, hati. Hati ini wadah tempat Allah menitipkan ilmu, wadah di mana para malaikat sibuk bergantian naik turun di hati ini. Ya, ini wadah kita betul-betul nih. Ya. Sibuk nanti itu malaikat tuh. Ya, kalau udah kita bertakwa itu sibuk malaikat. Makanya kalau malaikat udah sibuk, orang-orang yang bertakwa apa yang udah sampai ke makom ini, mereka tuh nggak bisa diem. Ya, amal soleh terus. Ya, makanya alhamdulillah, ya, saya bukannya mengagungkan, memutuskan guru kami, nggak boleh Pak. Tapi ini apa yang saya lihat, Pak Haji Win lihat, ya. Ini Pak, tiap hari, ya, dia ada waktu kecuali berbuat baik, ya. Ini Pak, sibuk karena ada apa? Malaikat sibuk. Itu dijelaskan dalam kitab Futhul Qulub, kitab tasawuf yang sudah lawas, ya. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin Syekh Imam Al-Ghazali itu referensinya kitab Futhul Qulub. Ya. Nah, fa ahabbuha, wadah yang paling Allah cintai ada 3. Ya. Ini harus ada 3-tiganya. Ya. Yang pertama asfaha. Ya, asfaha. Yang kedua arakuha. Yang ketiga aslabuha. Yang pertama asfaha. Asfaha yang paling jernih keyakinannya kepada Allah. Jernih Pak, steril, tidak ada celah setan untuk masuk, ya. Tidak ada mengandung kesirikan, tidak ada rasa takut. Nah, gimana cara meraihnya? Tadi istiqomah, ya. Istiqomah sekecil apapun. Jadi mulai dari yang kecil dulu istiqomah. Jangan tiba-tiba mau bertobat, semuanya dilaksanakan ketatan. Baru 3 hari udah lelah, capek, nggak jadi, nggak dipraktekin lagi Pak. Jadi sedikit aja dulu, ya, sedikit aja. Senin Kamis dulu, makanya tahajud 2 rakaat dulu, ya. Nanti dengar ulama nasihat, tahajud 10 rakaat, langsung 10 rakaat. Besoknya capek, nggak lanjut lagi. Yang sulit itu istiqomah, ya. Istiqomah dikit aja dulu. Sehari baca 2 ayat, direnungi dalam. Ya, ini enggak main buru-buruan atau taman. Ya, nggak masuk Pak. Ya. Asfaha innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu. Nah, ini juga janji Allah ini. Bukan iming-iming, janji itu pasti. Siapa saja mengatakan Allah Tuhannya dan istiqomah terhadap aturan Allah, perintahnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini Pak, Allah akan menurunkan para malaikatnya. Ini sibuk nih di sini.
ya, sibuk. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ngasih ilmu Pak, sibuk. Ya. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, itu ada malaikat yang bimbing. Ya. Nah makanya, lalu yang pertama asfaha, yang jernih keyakinannya. Yang kedua wa araqquha. Nah ini Pak, yang paling lembut hatinya. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya yang beriman. Ini paling lembut kepada saudara-saudaranya, kepada manusia. Bahkan dikatakan bukan hanya kepada yang beriman, kepada yang lain pun juga dia lembut. Ya. Tadi makanya betul, untuk melembutkan hati, datangi saudara kita yang susah, bantu mereka. Ini Pak. Yang ketiga, wa aslabuha, yang paling terdepan, yang paling semangat, yang paling keras membela agama. Keras kepala dia pokoknya bela agama. Bodoh mau sakit kayak saya. Saya harus ini nih, mendahulukan perintah Allah. Makanya ketika mursyid kami sakit, ya udah kiai istirahat dulu. Kalau saya istirahat, kasihan umat udah datang. Ya, mereka kecewa, mereka udah berdoa sebelum datang kepada Allah. Masa saya harus mengecewakan doa mereka? Udah biarkan. Padahal kondisi sakit Pak Kiai. Pada saat itu yang berobat nggak nyangka dikasih rezeki sama Allah 400 orang. Itu Pak. Sama saat waktu itu ketika beliau terjatuh, ya, mau betulin bola sendiri jatuh, giginya sampai patah berdarah Pak. Umat udah nunggu berobat, sebentar doang ke dokter gigi untuk nyembuhin sebentar, baik lagi ngobatin langsung, nggak bilang libur kan. Aslabuha, yang paling keras, yang paling terdepan. Nah ini Pak, jadi Allah itu di muka bumi ini punya wadah, yaitu hati. Ya, ini banyak yang mau disampaikan. Hati itu ada berapa, tapi waktu sudah pukul 6 kurang seperempat. Ya, jadi cukup sampai sini. Apa perlu ada pertanyaan Bapak? Ibu? Nah, nanti pertemuan selanjutnya tentang berapa pembagian hati dan bagaimana memanaskannya. Hati yang lembut tadi, ciri-ciri orang yang hati yang lembut itu gimana? Ya, Ya Pak. Kadang-kadang kita kan manusia ini banyak yang keras. Kelasnya maksudnya apa, pembicaraan atau macam-macam. Jadi yang dimaksud lembut itu gimana? Masih. baik Bapak Ibu, saya sebentar menceritakan juga kemarin di rumah rusun di Pulau Gadung ya Pak. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau semacam seperti saya, apa bisa sampai seperti yang disampaikan Pak Ustaz di makom tersebut? Sedangkan kami ini orang yang sibuk bekerja, ya. Sedangkan kami ini bukan mereka-mereka yang banyak waktu di masjid, ya, pengajian. Lalu saya sampaikan, inilah kebanyakan kita. Allah dan Rasulnya, ciri-cirinya kata guru kami Pak, 3. Yang pertama, ya, gembira, ya, gembira atau senang berbuat kebaikan. Ini Pak, melakukan amal soleh itu ciri-cirinya. Gemar
gemar sekali melakukan kebaikan amal soleh. Yang kedua, gemar mengumpulkan orang untuk diperkenalkan Allah dan Rasulnya. Ini Pak, gemar. Ya. Yang ketiga, gemar mencari rezeki di dunia ini untuk dikembalikan lagi kepada umat. Itu Pak. Jadi ciri yang lembut bukan terlihat dari pamannya imam, mohon maaf, wajahnya karap-karap, wah lembutnya. Kata orang alim, wah tangannya lembut, ya. Bahkan kita sampai salah pemahaman. Wah, kan pernah kita dengar dari guru-guru kita ya, Nabi Khidir, ciri-cirinya tangannya tidak bertulang, lembut. Jadi pada mengutamakan karomahnya atau kelebihannya Nabi Khidir. Nah, kita punya Nabi yang SAW kok, Nabi Muhammad. Ya, bukan menyampaikan Nabi Khidir, tidak, beliau mulia. Tapi ini ada yang lebih mulia, Nabi Muhammad. Ini kita salah paham terkadang. Ya. Lihat Nabi Muhammad kerja, tapi lihat Pak, di waktu malamnya beliau sisakan waktu. Setelah bekerja, beliau siap-siap. Siap-siap apa Pak? Bu, pergi ke Gua Hira. Sampai menjelang fajar, baru balik ke rumah, siap-siap lagi berdagang. Ini Pak, kita sibuk kerja, itu tadi. Pulang istirahat capek, mau tidur, sampai beduk subuh lagi baru bangun. Gak ada waktu buat Allah. Nah itu tadi cara manasin lagi, selain puasa, ngeluarin harta, cara manasin jiwa yaitu bangun malam. Nanti jelasin di berikutnya lagi deh Pak. Kan panas tuh ntar jiwa tuh, oh dibangunin malam terus. Ya. Ini Pak. Ya, jadi itu ciri-ciri yang sudah lembut hatinya. Dan dia tidak terbesit di dalam hatinya itu, sakit hati kepada orang lain yang menyakiti hatinya itu nggak terbesit. Ya, dia juga tidak mau dipuji oleh orang lain, gitu Pak. Ya. Tidak peduli terhadap pujian atau hinaan orang lain. Nah itu Pak. Terima kasih Ustaz. Saya akan menanyakan ini, tolong dijabarkan surah Al-A'raf ayat 204. Al-A'raf 204 bunyi Tidak boleh Al-Quran Fastami'ulahu wa ansitu la'alakum turhamun. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fa idza quri'al Qur'an. Nah, bagus nih. Ya. Jika Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu. Sikap kamu adalah punya adab. Diam, dengarkan, karena Allah yang berbicara sesungguhnya. Bukan contoh, bukan Al-Fakir saya yang bodoh ini bicara. Fastami'u lahu. Ini termasuk bagian dari orang yang tidak tuli telinganya, tidak buta matanya. Makanya kalau ada kajian, apalagi kajian tasawuf, di hadapannya guru mursyid pembimbing, jangan sampai kita lengah sambil buka HP, ya. Kita lengah sambil ngobrol main sebelah, ya. Fastami'u lahu. Ya. Dengarkan baik-baik. Ya, simak baik-baik karena ini fastami'u, ya, ada tambahan huruf alif sin ta, ya. Maka, ya, ini berarti bukan hanya mendengarkan, tetapi direnungi. Ya, fastami'u lahu wa ansitu. Gak ada suara. La'allakum turhamun. Maka rahmat Allah akan turun ke dalam hati kita. Nah ini Pak, jadi ini termasuk luar biasa. Masalahnya kebanyakan kalau yang nyeru Pak Lurah, yang nyeru Pak RT, Bapak Ibu ada pembagian sembako, langsung tuh buru-buru, paling terdepan. Tapi ketika Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu,
ya Allah, berat banget, lemes banget. Ya. Makanya kata Allah, "Fa'idza quri'al Qur'an fastami'u lahu." Simak baik-baik, penuh dengan adab. Kalau ketika dalam kajian kita tidak menyimak, ya berarti adab kita kepada Allah seperti itu. Makanya dalam kitab Futhul Qulub dikatakan, kalau kamu ingin tahu bagaimana derajatmu di sisi Allah, perhatikan bagaimana engkau memperlakukan Allah dalam dirimu. Ya. Kalau betul-betul dirimu mengagungkan Allah, menyimak, mendengarkan perintahnya, mendahulukan, menomorsatukan Allah, maka itulah derajatmu di sisi Allah. Tapi kalau kamu sering mengabaikan Allah, menomorduakan Allah, sering dalam hati ini kosong dari Allah, hanya harta-harta dunia, ya, dunia dan dunia, maka itulah posisimu di sisi Allah. Ya. Jadi kalau ingin tahu derajat kita, sungguhnya kita sendiri yang tahu, ya, bagaimana kita memperlakukan Allah dalam diri kita. Itu ada lagi. Betul, Ustaz. Makin menarik nih bayangannya. Saya Ustaz. Oh, ada lagi. Oh, Pak. Tadi disampaikan mengenai rukun agama, yaitu syariat Islam. Kemudian setelah katakanlah KTP-nya Islam dan dia sudah stabil, akan meningkat kepada iman. Dan setelah iman, ini yang ketiga biasanya suka jadi masalah, bahkan sekelas ulama pun itu bermasalah, yaitu ihsan, ya kan? Jadi Islam, iman, ihsan, sehingga sampai ada ulama itu yang sangat-sangat merendahkan orang kecil gitu. Jadi, nah ini maksud saya justru beratnya di ihsan gitu. Maksud saya tolong diuraikan oleh Pak Ustadz bahwa kadang orang yang sudah Islam, sudah beriman itu gagalnya di ihsan gitu. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya, saya tadi baru menjelaskan dua. Yang ketiga, ihsan. Ya, ihsan ini buah ya dari Islam dan iman, yaitu ma'rifatullah. Ya. Jadi ma'rifat itu bukan ilmu, tapi buah dari kesungguhan seorang hamba. Karena ma'rifat itu tidak bisa dipelajari. Semakin dalam kita membaca kitab tasawuf, semakin banyak, ya. Tapi kalau kita tidak mengerti metodologinya, tidak akan sampai. Ya. Tidak akan sampai karena ini kesungguhan. Nah, kenapa banyak yang tidak sampai atau salah dalam makam yang ketiga, yaitu ihsan ini? Karena tadi di yang kedua ini iman, ilmunya yaitu tarekat. Tarekat itu artinya jalan. Berarti jalannya salah. Ya, jalannya salah. Kalau jalannya benar, tadi janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah itu pasti, bukan iming-iming. Kalau ada yang nggak sampai, satu, mungkin jalannya salah. Ya, karena guru kami, mursyid kami, ya, pernah menyampaikan, ya, kalau kita tidak sampai, itu yang harus diperhatikan dua. Dari siapa engkau belajar? Apakah gurumu sesuai bicaranya dengan perbuatannya? Konsekuen enggak? Ya. Kalau dia konsekuen, istiqomah terhadap aturan perintah Allah, maka ikuti. Kalau tidak, tinggalkan. Guru kami pun beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau saya sudah tidak sesuai dengan syariat, tinggalkan saya. Ya. Bahkan dulu lebih ekstrim, ambil rotan pukul saya, pukul semuanya. Itu guru kami, Pak. Ya. Nih, seseorang tidak sampai atau menjadi lebih jauh dari Allah, perhatikan gurunya. Makanya betul, ada ulama yang mengatakan inna hadzal ilmu dinun.
Fahzaru amman ta'khuzu dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah agama yang akan menuntunmu. Maka hati-hati dari siapa engkau mengambil ilmu agama itu. Ya, kita harus lihat, cari ulama yang konsekuen antara ucapan dan perbuatannya. Yang kedua, kalau ulamanya udah benar, udah konsekuen dan tidak sampai kita, berarti periksa diri kita. Masih ada enggak penyakit-penyakit munafik? Ya. Kalau masih ada, itulah yang membuat tidak sampai ke membuahkan ma'rifat, makom ihsan. Ya. Atau tidak kuat dalam makom ihsan ini salah. Nah, ihsan ini anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau mematuhi perintah Allah, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau tidak mampu, ya belum sampai pada situ, yakin Allah melihatmu. Ini yang disebut dengan makom muraqabah. Tadi di tatanan iman itu muhasabah, musyahadah. Tapi ketika sudah sampai ihsan, di sini disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Inilah yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Beriman kepada Allah, zat yang maha gaib. Kemana aja merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, beruntung Pak. Kalau perusahaan punya karyawan, semuanya punya sikap muraqabah, perusahaan itu akan melejit, meningkat. Kenapa? Dedikasinya tinggi. Orang merasa diawasi oleh Allah, ya, dia akan bekerja terus bagus kerjanya. Bukan kerja karena diawasi manajer, enggak, Allah yang awasi. Ya. Pedagang yang muraqabah, dia akan jujur, enggak ngurangin timbangan, tidak menyembunyikan yang cacat, karena merasa diawasi oleh Allah. Suami yang merasa diawasi oleh Allah akan menjaga mulutnya, tidak pernah bentak-bentak istrinya. Lihat Sayyidina Umar, nggak pernah bentak istrinya walaupun di luar dikenal, sangar. Ya. Ini Pak, ya, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah ini berat. Perlu yang namanya perjuangan dulu, pendidikan dulu. Iya. Jadi itu ya Pak. Oke. Cukup? Oh, ada lagi satu lagi. Ya Bu. Bisa. Kalau yang kurang cara beramalnya gimana? Kadang-kadang kita butuh sendiri ada kurang pada beramal gitu. Nah itu makanya seperti itu harus Tadi di awalnya Bu, untuk apa tadi kurang? ekonomi orang kan beda-beda. Ekonomi orang ada yang beda. cukup, ada yang kurang. Kalau yang kurang itu kan suka bilang boro-boro ini ngasih gitu, saya aja kurang gitu. Nah itu caranya bagaimana? Seperti itu Ustaz. Oke, baik. Bapak Ibu, bagaimana kalau kita yang hidupnya sendiri pun kekurangan? Ya, bagaimana untuk memberi? Wah, ini Pak, memberi, mensedekahkan uang 2.000 bagi mereka yang punya uang 10.000. Ini Pak Bu, dengan orang yang punya 1 juta dan dia sedekah 10.000, besar mana pahalanya Bu? Berat besar yang 2.000, sedangkan dia cuma punya uang 10.000. Ya. Jadi sedekah itu, berbuat baik itu jangan sampai menunggu kita saatnya punya. Ketika memang kita punya, ada kelebihan sedikit, kita bagikan. Inilah lagi-lagi melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai habis Bu, sampai beliau nggak makan, sampai beliau tidak makan seminggu 7 hari. Anak beliau, ya, cucu beliau sampai tidak makan 3 hari. Bahkan saat di hari raya harusnya makan enak, ya, itu anak beliau Fatimah dan cucu-cucunya Hasan dan Husain serta suaminya Fatimah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu makan gandum basi, gandum milik mereka yang terbaik sudah mereka berikan saat
takbir, mereka keliling tuh kasih. Jadi yang dalam menggapai ridho Allah itu tidak ada alasan saya sedang susah. Tapi ingat, perlu cermat, jangan sampai wah harta istri dan anak kita juga kelaparan, ada hitung-hitungannya. Ya, ada hitung-hitungannya. Ya, masa sih nggak bisa nyisihin 2.000 sehari makanya. Kan kalau 30 hari lumayan 60.000. Ya, titip ke anak yatim atau ke masjid. Ya, ya ini Pak Bu. Jadi memang perlu perhitungan juga, enggak yang langsung sekonyong-konyongnya. Tadi istiqomah yang paling utama. Ya, istiqomah. Jangan sekonyong-konyongnya, langsung sedekah 100 juta. Lama nggak sedekah sampai 5 tahun. Ya, harus istiqomah dulu. Ya, istiqomah. Baik, Bapak Ibu, jadi itu dari saya. Dan juga sedekah bukan hanya juga dari harta, bisa juga dari senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Lalu mengambil duri di jalan, sedekah. Tapi sedekah yang terbaik adalah sedekah harta. Karena itu yang paling berat. Udah capek-capek nyari, disuruh ngeluarin. Iya Pak. Saya tambah dikit. Iya Bu. Mungkin tambah pertanyaan itu. Di situ ada ayat yang dibilang Fistaroi Wadoroti. Iya, Fisarro. Betul Bu, ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa tadi Pak, hatinya lembut. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dia menginfakkan hartanya. Tuh. Karena orang-orang yang bertakwa inilah yang wadahnya bersih, dia bertakwa, itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, hudan lil muttaqin. Oke Bapak Ibu, sudah cukup ya? Sudah pukul 6. Ya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر وارحم لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا واغفر وارحم لمشايخ مشايخنا واغفر وارحم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل علماءنا وأمراءنا من الصالحين المتقين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.